kalau di dalam sistem presidensial memang memakzulkan presiden dan wakil presiden itu dirancang rumit ya. Tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Eh, Tadi Mbak Diana menyinggung 25 tahun reformasi belum satu pun presiden pernah dimakzulkan. Nah, kalau perlu diingat lagi di Amerika saja sudah 250 tahun, belum ada satu presiden pun yang dimakzulkan dalam proses impeachment ya. Yang mengundurkan diri ada, tetapi yang dimakzulkan tidak pernah ada. Jadi memang prosesnya berliku, rumit. Dan apa yang kemudian disampaikan Bang Sylvester ya, benar sebagian ya, bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Purnawirawan masih tipis sekali ya, masih belum maksimal menurut saya kalau dibaca untuk kemudian bisa memancing DPR bahwa ini telah terjadi pelanggaran hukum dan atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh wakil ketua DPR dan MPR, sebenarnya ada bahasa yang mengambang ya. Ini bukan atau belum direspon, tetapi belum sampai suratnya, sehingga tidak dibacakan di dalam Purnawirawan. Nah, rapat paripurna. Iya. Jadi ini problematika sebenarnya bahwa secara politik tidak ada penolakan yang terang-terang. Jadi kasus ini memang masih tergantung atau digantung oleh pihak-pihak tertentu untuk belum diproses. Tadi memang benar legal standingnya tidak oleh Purnawirawan tetapi oleh anggota DPR. Nah kalau dibaca pasal 7A 7B sebenarnya kalau memang ini serius, maka tentu akan ada rapat paripurna ya untuk menentukan apakah akan ditindaklanjuti oleh DPR atau tidak dalam proses impeachment nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini memang agak berputar-putar, saya pikir memang perlu kejernihan dan cara pandang untuk melihat situasi. Dan saya pikir memang kalau wakil presiden punya problematika serius ya, dan memang harus ada upaya untuk memprosesnya. Nah, problematika serius itulah yang perlu diurai dalam catatan-catatan baik oleh publik maupun oleh anggota DPR. Kalaupun publik gagal misalnya menguraikan, tidak perlu DPR menganggap ini tidak serius, mestinya akan ada upaya misalnya rapat dengar pendapat kepada pihak-pihak yang mengajukan, terutama Purnawirawan ya, TNI yang mengajukan itu untuk dipanggil oleh DPR apa maksud dan tujuannya. Jadi publik juga tahu, proses juga transparan, tidak berputar-putar, karena kasihan ya, kasihan publiknya, kasihan Mas Gibrannya, kasihan Bang Sylvesternya ngurusin ini terus gitu ya. Mestinya dituntaskan untuk dibahas agar kita mengetahui apakah memang ada indikasi atau ada bukti-bukti yang memadai bahwa memang wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Kalau dilihat dan diperhatikan apa yang disampaikan, setidak-tidaknya dari sudut pandang saya ada dua hal yang perlu dijernihkan oleh DPR terkait dengan wakil presiden kita. Satu, soal proses yang melanggar konstitusi. Bang Sylvester benar tadi menyinggung bahwa sudah ada putusan MK, sudah ada putusan TUN. Tetapi itu objek yang berbeda dengan apa yang diajukan oleh para purnawirawan. Objeknya adalah objek soal impeachment. Yang tadi itu beda lagi. Soal etika, soal yang lain itu tidak berkaitan dengan wakil presiden. Tapi berkaitan dengan hakim konstitusi, berkaitan dengan proses perselisihan hasil,